Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama gue Reza di acara Koar Kopi Waras di channel Yakin Apa Kata Ruby. Oke guys, malam ini kita ketemu lagi nih, tapi beda jurusan nih. Bukan lawak-lawakan, bukan komedi, bukan tebak-tebakan, bukan gila-gilaan nih. Tapi kita mau ngebahas sebaliknya, cerita horor. For your information nih guys, gua ada di TKP-nya langsung nih yang bakal diceritain sama narasumber di sebelah gua nih. Jadi kalau gua agak-agak merinding disco ya wajar ya. Dan juga kita kru nih udah, kalau ada apa-apa kita siap kabur nih. Oke, jadi malam ini ada cerita horor nih. Judulnya biar seru gua kasih judul nih guys. Jadi judulnya tuh kisah-kisah mistis di sekitaran rumah Nyak Kimin. Yang belum tahu siapa itu sosok Nyak Kimin, itu bertempat tinggal di daerah Kampung Susukan, Jakarta Timur. Di sini juga udah ada nih Bang Madia nih narasumbernya. Dia yang bakal nyeritain semua nih. Katanya sih di sini ada urban legend, kisah nyata, ada 4 setan. Ada penampakan setan muka rata, setan penunggu pohon mangga, sama setan yang selalu nangis nih guys. Kita belum tahu penampakan seperti apa, tapi dia selalu nangis. Suaranya tuh bener-bener sendu banget guys, kayak suara perempuan yang kayak perempuan minta tolong gitu. Sama anak kecil kembarnya tapi cowok cewek guys. Nah itu yang sering nampakin di daerah di sekitaran rumahnya Kimin. Kalau gua ngomongnya agak-agak gugup nih guys, maklumin aja guys, soalnya gue juga mau siap kabur ceritanya. Oke deh, jadi malam ini kita nggak usah pakai lama-lama lagi nih basa-basinya ya. Kita langsung ngobrol aja sama Bang Madia nih. Check it out. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam Bang. Oke, gimana nih kabarnya? Baik. Udah siap belum buat nyeritain nih? Boleh, siap. Udah siap kan? Lahir Siap. Batin. Lahir batin, insya Allah. Tapi kalau gue cengok nggak ngapa ya? Soalnya gue juga siap kabur ini. Biasa Iya. itu biasa. Jadi Bang Madia mau langsung mulai bercerita tentang setan muka rata. Boleh. Oke. Silakan Bang. Kita mulai dari cerita orang dulu ya. Oke, siap. Jadi ceritanya ada bapak-bapak pulang kerja gitu kan. Oke. Sekitar jam 2:30 lah kurang lebih ya. Nggak bisa detail juga sih karena cerita orang ini. Di tiang listrik belakang tuh ada tiang listrik tuh ceritanya. Bapak-bapak dari arah jalan mau ke dalam. Ada orang nyender di tiang listrik ceritanya kan. Pas nyender mungkin dia iseng kali ya. Karena kan di sini kan detailnya kan ada makam keluarga. Ya, sebentar Bang. For your information nih ya, pemirsa nih, ini yang saya tunjuk nih pemakaman keluarga yang ditutupin pagar kayu. Oke, lanjut Bang. Sini ada makam keluarga, ada sumur juga kan. Ya warga sekitar tau lah cerita-cerita horor di sini gitu. Nah jadi pas bapak-bapak itu mau bakar rokok nih ceritanya kan. Ada bapak-bapak lagi nyender di tiang listrik, pakai topi ke depan, muka ketutup, lepis panjang. Pakai topi ke depan. Topinya dikedepanin, yang Oke. modelnya kayak gini nih Bang. Oke. Ya kan, tapi dikedepanin, lepis panjang, nyender di tiang listrik. Nyender di tiang listrik. Iya. Oke. Jadi bapak-bapak itu minta korek, Bang minjem korek ya kan. Ya, jadi orang itu nggak megang korek, ya udah jadi dia dikasih aja lah gitu kan.
tapi nggak ngomong nggak apa, ngasih aja begitu kan. Pas dia ngasih, namanya orang habis dipinjemin kan mau ngucapin terima kasih kan, Betul. sambil ngelihat mukanya kan penasaran kan, Betul. barangkali gue kenal, mungkin itu yang ada di pikiran si bapak itu kan. Ternyata pas dia pengen lihat mukanya agak ditutupin gitu kan. Ditanya, bang orang mana, gini. Ya mungkin ya feeling juga kali ya, feeling ngerasa nggak enak. Pas ditongolin mukanya, ternyata mukanya nggak ada, dan dia lari. Ceritanya dia lari dari tiang listrik sono mau arah kemari, dan baru bisa larinya di sini katanya. Berarti dia dari sana lari ke sini, Bang. Dia nggak bisa lari, Oke. jadi kayak jalan Di tempat. Iya. Dan dia baru bisa lari di tempat kita. Iya, di tempat Ngobrol kita ngobrol ini. Gitu. Ceritanya gitu. Oke. Itu cerita yang gue dapat dari warga sekitar gitu. Jadi itu cerita yang abang denger ya dari Ya. warga sekitar ya. Itu cerita yang gue denger. Tapi cerita nyata yang gue alamin ini nyata, bener-bener nyata, realita kehidupan. Menurut sebagian orang sih ini kenyataan yang gak enak ya, tapi karena gue tinggal di sini kan, kurang lebihnya setiap hari gue tahu kan apa yang ada di sini gitu kan, kejadian-kejadian aneh gitu kan yang kadang gue alamin gitu. Jadi tepatnya itu sekitar 4 atau 3 hari setelah lebaran di tahun 2020. Oke. Dulu kan baru beli sepeda nih ceritanya kan, baru beli sepeda. Emang gue biasa nongkrong kalau libur sih jam 2, jam 3 gue balik kan. Oke. Waktu itu balik jam 2 menjelang setengah 3 gitu kan. Jam 2 malam ya, Bang? Jam 2 malam menjelang setengah 3 karena besoknya libur kan. Oke. Dan karena gue baru punya sepeda, saking senengnya ya kemana-mana gue pakai sepeda gitu. Iya, lagi ngehits juga Lagi sepeda. ngehits. Tepat di kontrakan itu, ya di kontrakan itulah pokoknya. Lu ngeliat bang di sini, mungkin yang di video nggak bisa ngeliat gitu. Di situ pandangan gue udah beda. Kok pas jalan bau gitu. Baunya bukan bau biasa gitu, bau yang ya gitulah. Ya pas gue jalan, ya gue beraniin diri dong. Ternyata ada sesosok makhluk lah di situ gitu kan. Gue sempet tegesin kan, gue hampir pengen mundur, gimana? Gue berpikir karena gue orang sini, gue juga nggak jahil kan, insya Allah gue juga nggak ngapa-ngapa gitu. Gue cuma pengen numpang lewat, ya gue permisi di situ, permisi gue numpang lewat, numpang lah istilah kata kalau kata orang dulu gitu. Ya udah gue lewat. Mana nih pas gue lewat itu, ya gue gemeter gitu, dari ujung kepala sampai ujung kaki itu gemeter gitu, serasa pengen kabur tapi nggak bisa berbuat apa-apa gitu kan, karena di situ juga gue nenteng sepeda gitu. Ya udah pas gue tegesin, oh ternyata si muka rata itu nongol di situ gitu. Jadi kalau mau tahu lebih jelas, gue nggak bisa cerita jelas ya, cuman ciri-cirinya tuh dia pakai lepis nutupin kaki. Oke, lepisnya nutupin kaki. Lepis nutupin kaki dan topinya keadaannya ke depan. Itu selalu seperti itu. Kurang lebihnya seperti itu bang. Tergantung mood dia kalau mau nongol sih kayak gimana gitu. Tapi seringnya orang lihat seperti itu. Ya rata-rata gitu. Ntar abang kalau mau lihat bisa dah gitu. Cuman gitu lah bang. Nah terus gue ngerasa nggak enak kan, ya udah gue jalan biasa, gue permisi kan. Singkat cerita, gue berpikir awalnya gitu, karena itu kontrakan kosong, dulu suka ada orang yang ngontrak telepon depan pintu gitu kan. Oke. Ya gue berpikir positif aja kan, positif thinking aja gue berpikir ya, karena gue rasa itu mungkin orang yang ngontrak lagi teleponan di situ. Nyatanya pas gue lewatin beda hawanya kan, kita bisa ngebedain hawa orang sama hawa makhluk gitu kan. Gitu kurang lebihnya bang. Pas gue balik gue cuci muka ya kan, gue cuci muka seadanya kan, gue wudhu baru gue tidur di situ. Udah gitu gue dapet info dari saudara gue juga nih yang tinggal di sini gitu. Kalau dia ada itu nyiri ini gampang, pasti posisi tempatnya dia itu sejuk gitu. Jadi seolah-olah dia tuh pengen ditemenin gitu. Jadi bikin orang betah ada di situ istilah kata gitu. Ya, awalnya beda ya. Gitu kurang lebih seperti itu. Kalau dia ada di rumah-rumah gitu kan. Kita apa namanya tuh, saya dapat dengar juga dari
kesaksian orang sini gitu ya, katanya emang kata Bang Media sendiri juga pernah ngomong tadi, kalau misalkan ada makhluk tersebut, ada setan si Mukarata itu, begitu kita udah merasakan hawa beda tuh, kita nggak boleh putar balik. Itu benar apa enggak, Bang? Ya itu benar, karena itu pesan dari almarhum juga begitu. Almarhum nyakimin. Iya, Oke. karena kalau kita muter balik dia bakal ngikut ke rumah gitu. Kalau kita nggak percaya boleh buktiin gitu, kurang lebih ya seperti itu gitu. Karena itu omongan bukan orang yang ngomong juga bukan orang sembarangan, menurut gue ya apa Betul. salahnya sih kita ngikutin ya kan. Iya. Demi keamanan dan kebaikan kita juga kan gitu, maksudnya gitu. Begitu dulu Bang. Jadi ini dulu rumah gue nih kan ceritanya bekas pohon nangka nih. Oke. Pohon nangka, kebon lah, istilahnya kebon pisang juga ada. Dulu kamar gue di sini Bang, di belakang, di tempat parkiran motor. Adek gua itu jam 2:30 juga mendusin di umur 6 tahun. Ceritanya gue punya adik bontot umur 6 tahun. Mendusin tengah malam. Oke guys, mendusin tuh terbangun dari tidur guys. Ya sekilas pengen buang air kecil gitu. Adik gue sontak Bang, ngelihat ada orang duduk di parkiran motor. Gitu kan. Langsung adik gue bangunin nyokap ceritanya. Pas bangunin nyokap bilang apa? Bu, kok abang belum tidur? Tuh ada di parkiran motor. Ceritanya gitu. Kata dia gitu. Lah, nyokap kaget kan karena ngelihat gua gitu. Lah, itu abang tidur. Lah, itu duduk di motor siapa? Di situ deh tuh nyokap pagi negor kan sama gua tuh ceritanya Bang. Besok tuh parkiran motor kasih lampu katanya. Adik lu ngeliat apaan tuh nggak jelas katanya gitu. Katanya ada yang duduk di motor jam segini katanya. Oh gitu. Ya udah sampai sekarang gua kasih lampu tuh. Itu 2016 tuh kejadiannya. 2016. Tapi makhluk apanya tuh gua nggak bisa pasti ceritanya. Apa gitu. itu si sosok si Mukarata? Biasanya sih dia. Oh gitu. Gitu karena dia suka nongol di kamar-kamar gitu. Oh. Karena kan ini kan mepet semua nih kamar-kamar kita nih. Gitu Bang. Nah terus nyokap gua nih pernah kejadian juga katanya. Ya nyokap gua anggapannya biasa aja. Jadi pagi ya kejadiannya kurang lebih jam 10 siang, setengah 11 siang gitu kan. Jadi nyokap gua lagi di kamar mandi Bang. Oke. Manggil adik gua ceritanya nih, Dek, sini cuci muka dulu. Itu kan baru balik sekolah tuh katanya. Jangan langsung tidur gitu. Kata nyokap gue nyamperin. Adik gue tuh nyamperin Bang ceritanya. Pas nyamperin kok pakai kutang doang sempak kata dia gitu. Biasanya nih bocah paling susah kalau disuruh ganti baju gitu kan. Karena anaknya mungkin dia tahu juga kan. Lah, udah cuci muka. Nyokap sambil ngintip kan dari kamar mandi. Nah pas nyokap deketin, lah kok kagak ada. Tahu-tahu udah ada di kamar, dia pakai seragam tidur. Gue sempet heran juga loh, jam 10 pagi ya kan. Jadi apa namanya, di sekitaran rumah Nyokimin ini emang sering banget ya Bang, sering banget ya penampakan kayak gitu, kejadian kayak gitu udah hal biasa mungkin di sini udah ya mungkin Bang. Dibilang lumrah juga sih. Oke, udah hal yang biasa. Udah hal yang biasa juga. Kurang lebihnya cerita si Mukarata kayak gitu Bang. Oke guys, jadi tadi tuh kisah sosok setan si Mukarata yang ada di sekitaran rumahnya Kimin. Karena udah makin larut nih guys, sampai sini dulu. Nanti kita lanjut lagi untuk kisah setan penunggu pohon mangga. Itu juga gimana sih, nggak tahu sosoknya, yang katanya juga serem banget, kisahnya juga serem banget. Jadi kita lanjut lagi nanti. Tetap di Koar Kopi Waras di channel Yakin Apa Kata Rudi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.